Hai hai hai, shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang. Berjumpa lagi dengan Inci Vina di pembahasan Bina Anak pelajaran 4 dengan judul Dialog Yesus di Bait Allah. Dan pembacanya ada terdapat dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Tapi sebelum itu Inci mau sapa dulu untuk Inci anak. Nah, apa kabar hari ini Iya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Nah, yang berkati Tuhan. Sebelum kita mulai, orang mau berdoa dulu, minta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun buat orang semua di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 4, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan, saat ini kami anak-anakmu diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan Yesus, kami ingin mengerti, kami ingin memahami, bahkan kami ingin Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami bermohon hikmat yang daripadamu Tuhan Engkau taruhkan bagi kami masing-masing, agar Tuhan firman-Mu tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi makan tempat di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan yang selalu kami buat melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar dimanapun kami berada kami menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus adalah firman kehidupan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, mari kita baca bersama pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggal Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem untuk sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Orang semua dikatakan berbahagia apabila orang mendengarkan firman, memelihara firman, dan melakukannya di setiap kehidupan kita. Ya, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, adik-adik berkati Tuhan, kalau minggu lalu orang mulai belajar kembali ke Mesir. Nah,
orang lihat ketaatan dari Yusuf toh, orang tua dari Tuhan Yesus. Ya, apapun yang Tuhan perintahkan apa semua Yusuf ikut dengan taat toh. Jadi orang belajar dari ketaatan Yusuf. Jadi dalam rangka penyelamatan Allah bagi dunia, ya Tuhan pakai Maria dan Yusuf toh, dan Maria melahirkan Tuhan Yesus. Jadi supaya rencana Allah terlaksana. Nah, kali ini adik-adik orang mau belajar Tuhan Yesus pada masa kanak-kanak umur 12 tahun. Nah, sebelumnya Inci mau tanya, siapa jaga iko di mama ke gereja? Nah, tentu ada tuh orang yang pagi hari ini datang sekolah minggu tentu pernah iko di mama ke gereja. Nah, adik, apa yang orang buat di gereja kalau iko mama di gereja? Ya, mendengarkan firman toh, beribadah bersama mama dan papa, dan apa nyandak kesana kemari, nyandak ribut-ribut toh, nyandak bauni-bauni apa, tetapi mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pendeta toh. Adik-adik yang berkati Tuhan. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus pada masa anak-anak, pada waktu dia berumur 12 tahun. Nah, di ayat 41 dikatakan tiap-tiap tahun. Nah, ini Maria dan Yusuf ada di taat pada hukum Taurat. Kebiasaan orang Yahudi kalau tiap tahun orang merayakan Paskah. Nah, 3 kali itu dorong lakukan, tetapi Paskah yang bagaimana? Ya, Paskah merayakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, bukan Paskah seperti yang kita rayakan saat ini, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, tapi Paskah yang dirayakan oleh Maria dan Yusuf bersama Tuhan Yesus, yaitu Paskah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, yaitu kemenangan kan. Iya, jadi tiap tahun Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, kali ini adik-adik, ya dorang bawa Pak Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun. Nah, adik-adik, kalau kebiasaan orang Yahudi 12 tahun so bisa dikatakan dewasa. Kalau Pak orang sini 12 tahun masih memasuki apa? Masa semua masuki remaja. Nah, tapi pada waktu Tuhan Yesus, kebiasaan orang Yahudi masa 12 tahun masa sudah dewasa. Jadi diwajibkan untuk merayakan Paskah. Nah, ada di orang pergi ke Yerusalem berjalan kaki, dan pada saat itu ada kendaraan tuh, ada otor pas sekarang begini. Jadi orang kasih berjalan kaki rombongan. Nah, ada sesampai di Yerusalem, orang merayakan Paskah tuh di Yerusalem. Nah, ada ketika orang semua pulang dari perayaan tersebut, ya orang pulang sama-sama. Begitu juga Maria dan Yusuf bersama Tuhan Yesus. Jadi Maria dan Yusuf tahu, orang tua dari Tuhan Yesus tahu, oh Tuhan Yesus ada, berarti itu ada berjalan sama-sama dengan rombongan. Nah, ada di seharian penuh, baru orang sadar mana Tuhan Yesus kan. Cari-cari, nyana ada, panik dorang ada, nyana ada Tuhan Yesus. Nah, ada dorang kembali ke Yerusalem, ada dorang cari Tuhan Yesus. Kasana saudara, dapat lihat apa Yesus, dapat lihat apa Yesus. Pas anak saudara, pak keluarga, pak kerabat ada di, ya dorang matanya semua ada di. Sampai 3 hari dorang cari-cari pas apa, Pak Tuhan Yesus ada di, ya. Nah, pada saat itu dorang balik ulang cari Pak Tuhan Yesus. Dorang kaget ada di, dorang tercengang. Kenapa Tuhan Yesus ada di bait Allah ada di, ya sementara mendengarkan pengajaran dari alim ulama. Nah, siapa tuh alim ulama? Ya, alim-alim ulama adalah pemuka-pemuka agama atau pemimpin-pemimpin agama. Jadi ada pertanyaan jawab, ada berdialog, ada kasih pertanyaan, mengajukan pengajaran agama, dan Tuhan Yesus bertanya dan mengajukan jawabannya begitu cerdas sehingga itu orang di situ, aduh, kau main kan? Ini anak pandai. Dari mana dia ini? Dari Nazaret dia. Nah, cari orang-orang tercengang karena apa? Kecerdasan dari Tuhan Yesus. Semua pertanyaan yang diajukan oleh alim ulama semua dijawab dengan benar. Nah, Maria juga dan Yusuf tercengang aduh, kenapa ini Tuhan Yesus bercerita atau berdialog atau bercakap-cakap dengan alim ulama. Nah, lalu Maria berdekat. Lalu Maria bilang, nah, mengapa engkau berbuat demikian bagi kami? Ayahmu dan aku cemas mencarimu kemana-mana. Nah, tuh
iyo kalau pas sekarang tuh aduh apalagi so 3 hari berjalan paling mama aduh kalau nyak pikirin kata-kata aduh pek so pikir apa dentangan tuh kurang aja aduh kemainan sebab ponten udah buka mana kalau topik anak begitu apalagi so 3 hari ada kalau sekarang tidak sedap ada so di mana kan ada di mana boleh bertanya karena so ada alat komunikasi tapi dulu ada di pada zaman Tuhan Yesus nyanda ada alat komunikasi jadi orang yang tahu Tuhan Yesus koliman jadi bercari adik sampai 3 hari tapi orang sedap sekarang kalau orang tak pulang atau dari mana saja berjalan ya orang boleh kasih tahu mama kita di sini jadi apa orang tua tidak cemas tapi ini ada di iya so 3 hari dan didapati di Tuhan Yesus di bait Allah toh jadi Maria berdekat mengapa engkau berbuat bagi kami aduh kalau mau mak sekarang jangan kamu sekarang encik saja kalau encik pe anak telat pulang dan ada tuh dari mana Dela kabar pulang ya dari mana Dela kabar pulang jam begini paling kan mama sekarang begitu berbeda ada dengan Maria benar mengapa engkau buat kami cemas Maria apa dengan perlahan-lahan ada secara halus ada menanyakan ada di mana Tuhan Yesus toh beda tuh dengan mau mas sekarang tuh paling apa so pikir dentangan so tapi ada di orang lihat tuh Maria dengan penuh kesabaran Tuhan Yesus jawab waktu Maria bertanya Tuhan Yesus jawab mengapa kalian mencari aku bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Tapi ada Maria dan Yusuf tidak mengerti apa Tuhan Yesus bilang. Tetapi ada dikatakan pada ayat 51 bilang, lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap dalam asuhan mereka. Nah, berarti dalam asuhan Maria dengan Yusuf. Jadi Tuhan Yesus juga termasuk anak yang patuh pada orang tua. Nah, ada berkati Tuhan. Sehingga ayat 52 bilang, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Nah, ada berkati Tuhan. Mungkin ini pernah orang alami Kang. Pernah ikut pemak di gereja. Tapi sampai di gereja orang apa? Bajalang. Bukan mendengar khotbah orang cuma apa? Bajalang. Nah, satu pelajaran untuk orang. Tuhan Yesus ada di rumah gereja. Dan apa yang dilakukan? Ia mendengarkan pengajaran dari pemuka-pemuka agama atau pemimpin agama ia duduk diam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga semua orang yang ada di sekitarnya takjub malah orang bilang aduh bukan main kan tuh anak itu bercerdaskan bukan main dia boleh jawab tuh pertanyaan diajukan oleh kamu kaum alim ulama tuh jadi semua orang heran karena kecerdasan Tuhan begitu juga dengan Maria dan Yusuf tuh tercengang. Tapi ada Maria cuma simpan di dalam hati semua perkara yang dilihatnya. Apalagi Tuhan Yesus menjawab, aku harus berada di rumah Bapakku. Maria juga mengerti bahwa Tuhan Yesus selain dia anak manusia, dia juga anak Allah. Dan dia berada di tempat yang seharusnya, yaitu bait Allah, rumah Bapa. Jadi orang mesti belajar. Orang juga saat ini perkembangan cepat sekali tuh perkembangan zaman. Orang berada di zaman digital tuh. Jadi orang lebih suka ditampa hura-hura, lebih suka ditampa rame-rame. Tapi ada sebagian anak yang suka di gereja tuh sama dengan Tuhan Yesus. Dia ada di gereja mendengarkan pengajaran-pengajaran. Nah, sekarang Encik mau tanya, ada patoran di sini yang suka Bapak dengar Encik baca rita atau engkau baca rita ataupun mendengarkan khotbah dari pendeta. Toh kadang-kala Encik lihat anak-anak kalau dia masuk gereja pada orang bermain HP. Karena apa? Orang cuma ikut pada mama cuma formalitas mau masuk gereja padahal orang ada bermain HP. Nah, ini juga mesti bilang tuh orang sebagai orang tua, Encik sebagai orang tua, orang mesti mesti lihat orang anak-anak tuh kali orang marah melebihi tuh orang bukan tanya pelang-pelang dari mana ada bikin apa ada bikin hisap orang ikut langsung marah tuh meluap-luap orang marah sampai orang emosi tinggi jadi membuat orang juga hilang orang pukul itu orang anak. Jadi ini juga pelajaran tuh
pelajaran orang tua, orang seperti Maria dan Yusuf ya, orang mengajarkan pengajaran agama supaya anak-anak dari masa kecil sudah terbiasa datang kepada Tuhan. Nah, Encik mau tanya sekali lagi, siapa yang lebih suka datang di rumah Tuhan, datang beribadah, datang memuji Tuhan tuh daripada orang mau pergi di tempat-tempat ramai, orang pergi tempat-tempat hura-hura, orang pergi di tempat-tempat bermain. Nah, ada waktu tuh itu, tetapi usahakan dari kecil ada di orang belajar mencari Tuhan dan pergi ke rumah ibadah untuk beribadah mencari Tuhan. Dan orang juga mesti belajar dari Tuhan Yesus toh. Orang hadapi zaman ini, orang terima tantangan bahwa dunianya udah pakalahkan pada orang tuh. Orang pero yang ada pada orang ini lebih kuat daripada godaan-godaan roh yang ada di dunia ini. Jadi orang apa deh? Orang kalahkan orang kemalasan untuk beribadah. Orang kalahkan orang pemalas mau berdoa. Orang kalahkan itu semua itu. Tapi ada kalau orang sudah dibiasakan untuk mencari Tuhan dari kecil, Encik percaya sampai dengan itu pepatah mengatakan dari kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. No, kalau kecil orang sudah biasa di tempat Tuhan, mencari Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, mendengarkan orang tua, mendengarkan guru, mendengarkan Encik dan mendengarkan orang yang lebih tua. Nah, itu akan terbiasa sampai besar nanti karena sudah tertanam iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Jadi mari semakin banyak cobaan, godaan dunia, ya sebagai anak-anak Tuhan orang boleh lewati, hadapi tantangan dengan iman yang teguh, percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada, memberkati dan menyertai kita. Karena adik, iya, jika orang selalu mengandalkan Tuhan, selalu datang kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, apapun orang dapat kalahkan. Karena orang percaya, orang bertumbuh dalam iman pengharapan akan kasih Tuhan, maka iman yang teguh ada pada orang. Belajar dari Tuhan Yesus ada di masa kecil sudah biasa ada di rumah Tuhan. Marilah orang mencintai rumah Tuhan, karena dari situlah orang diajarkan untuk berbakti kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat yang selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami untuk selalu berada di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus godaan apapun, tantangan apapun yang kami hadapi di dunia ini, asalkan kami punya iman kepada Tuhan Yesus, semua itu dapat kami kalahkan. Dan mampukan kami sebagai anak-anak yang hidup dalam terang, selalu mengandalkan Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami, sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.